terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Seorang polisi di Puncak Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Polisi lepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan bentrokan di Mimika. Sebuah kapal penangkap ikan yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Merauke tenggelam karena bertabrakan. Polresta Jayapura Kota meringkus seorang pemuda yang tega mencabuli anak di bawah umur. Pelaku diringkus di Bandara Sentani Jayapura saat kembali dari kampung halamannya, Sulawesi Selatan. Pelaku tega mencabuli anak berumur 8 tahun dengan modus diajak ke kosan pelaku. Pelaku mengaku ke polisi sudah melakukan pencabulan sejak bulan November. Kasat Reskrim Polresta Jayapura AKP Idewa Gede Aditya Krisnanda mengatakan orang tua korban curiga karena anaknya mengeluh sakit di kemaluan sehingga melapor ke polisi. Pelapor adalah salah satu orang tua daripada korban. Dalam hal ini kami sampaikan untuk korban dalam perkara ini sebanyak 2 orang, usia 6 tahun dan usia 8 tahun. Yang mana sesuai dengan laporan yang ada, diinformasikan bahwa untuk TKP adalah di Hamadi Pontong, Distrik Jayapura Selatan, di sebuah kos-kosan yang merupakan kamar daripada tersangka berinisial A ini. Untuk kronologis kejadiannya, dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, kedua orang korban ini memang sering berkunjung ke kamar tersangka dengan tujuan untuk meminjam handphone dan bermain. Memang antara korban dengan tersangka ini merupakan tetangga kos dan memiliki keakraban karena kebetulan juga tersangka ini dekat dengan 2 orang korban anak ini. Dengan adanya peristiwa tersebut terakhir kali kemudian diketahui oleh keluarga korban, yang mana saat itu korban sempat dilecehkan oleh tersangka. Korban yang satunya juga sama diperlakukan seperti itu, dan berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 6 kali terhadap kedua orang korban itu ya, dalam kurun waktu November sampai dengan Januari 2025. Untuk tersangka inisial A, 20 tahun, yang merupakan cleaning service di salah satu kantor di Kota Jayapura ini, berhasil kami amankan di Bandar Udara Sentani, yang mana saat itu kami mendapat informasi bahwa tersangka ini sebelumnya sempat pergi dari Kota Jayapura karena pasca adanya kejadian ini, dan kemudian dapat informasi bahwa dia akan kembali ke Kota Jayapura, sehingga tim opsional kami dan juga unit PPA bergegas ke bandara untuk mengamankan terduga pelaku. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Polisi mengimbau orang tua mengawasi anaknya karena saat ini banyak kasus pencabulan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kenaikan harga cabai di sejumlah daerah di Indonesia akibat cuaca buruk. Di Merauke, Papua Selatan, semua jenis cabai di Pasar Romanggu harganya naik, bahkan cabai berukuran besar sulit ditemukan. Untuk cabai ukuran kecil, sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini harganya Rp80.000 per kilogram. Cabai keriting saat ini harganya Rp80.000 per kilogram, naik dari harga Rp60.000 per kilogram. Apa harganya? Yang kecil dari 60 ke 80. Sekarang ini ya? Ya. Kalau yang cabai besarnya? Sama. Dari berapa itu? Dari 60 sama 80 juga. Tapi barangnya gimana? Kalau yang lombok kecil ya masih lumayan, ada lah. Kalau lombok besar kosong. Kalau keriting? Keriting juga sama. Sama 90 juga? sekarang. Oh, 90 malah ya? Tapi kosong juga? Iya kosong. Kosong juga ya? Ya. Yang tomat naik juga? Naik juga. Tomat berapa sekarang? Sekarang 40. 40 ya? Nah ini terus naik ini seperti apa ini pasarnya? Iya, karena banjir. Banjir, lokasinya. Jadi rusak, rusak ya. Kira-kira masih akan naik lagi? Ya bisa jadi karena sudah lokasi banyak yang itu toh mati. Mati ya.
Sementara itu harga tomat juga naik drastis dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga cabai dan sejumlah komoditas dapur kemungkinan masih akan terus naik seiring curah hujan yang masih tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ada 8 pokok perkara gugatan yang diajukan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Merauke nomor urut 3, Hendrikus Mahuse dan Ridwan, yang ditujukan ke KPU Merauke selaku penyelenggara pilkada. Kuasa hukum KPU Merauke, Johannes Maturbongs, mengatakan proses persidangan di MK tengah berjalan dan pihaknya telah mempersiapkan seluruh bukti pendukung untuk menguatkan keputusan KPU. Untuk alat bukti itu karena permohonan ini difokuskan ke hanya 9 distrik dari 22 distrik. Oleh karena itu bukti yang akan kami sampaikan bukti di mana pemohon berkeberatan di distrik tersebut. Sehingga kami hanya menyampaikan 40 alat bukti dan kita tahu juga bahwa permohonan ini tidak hanya ditujukan kepada kami sebagai termohon atau KPU Kabupaten Merauke, tapi juga ditujukan kepada pihak terkait dan juga kepada Bawaslu Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, apa yang menjadi tupoksi kami, apa yang menjadi kewenangan dan pekerjaan kami di KPU Kabupaten Merauke akan kami jawab sesuai dengan kewenangan kami. Kalau bukan merupakan kewenangan kami akan serahkan kepada pihak terkait ataupun Bawaslu Kabupaten Merauke untuk menjawabnya, terutama menyangkut rekomendasi yang sudah disampaikan dalam permohonan pemohon. Sementara itu, Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan seluruh keputusan yang dilakukan KPU pada saat pilkada berlangsung sudah sesuai aturan dan melewati keputusan bersama 5 anggota KPU, sehingga dirinya yakin gugatan paslon akan ditolak Hakim MK. Pada prinsipnya kami sudah bekerja sesuai dengan aturannya dan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan pokok permohonan pemohon ini kan kami KPU pastinya tetap dianggap salah oleh pihak yang merasa yang kalah. Jadi pada prinsipnya kami siap mempertanggungjawabkan kerja-kerja kami. Intinya bahwa kami sudah kerja sesuai prosedur dan saat ini kami akan membuktikan kerja-kerja kami untuk dinilai nanti oleh Mahkamah Konstitusi dan kami menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan oleh MK, kami pun juga siap untuk melaksanakan apapun. Pilkada Kabupaten Merauke diikuti 4 pasangan calon. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Yosep Bladip Gepse dan Fauzun Nihayah, meraih suara tertinggi, yaitu 45.159 suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.